Perkenalkan, nama saya Kirana Hani dengan NIM 33 dari jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Digital Society. Jadi topik yang akan dibahas pada video ini sesuai dengan pertemuan pertama, yaitu mengenai budaya digital dan nilai-nilai budaya lokal. Di abad ke-21, dunia kita berubah dengan sangat cepat. Pendidikan tidak lagi hanya soal menghafal, tetapi menjadi kompas yang membantu kita menemukan jalan hidup. UNESCO merumuskan 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Nah, semua itu sekarang banyak dibantu oleh teknologi informasi. Kita hidup di era digital. Teknologi seperti internet, big data, artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI, hingga media sosial mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi. Budaya digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal nilai, etika, identitas kita di ruang digital. Budaya digital punya beberapa ciri informasi bisa diakses dengan cepat di mana saja. Interaksi bisa terjadi secara fisik maupun virtual. Nilai tradisional bisa terpadu dengan teknologi, tapi di sisi lain kita juga menghadapi tantangan etika, privasi, dan keamanan data. Lalu, bagaimana dengan budaya lokal? Budaya itu punya unsur penting seperti pengetahuan, kepercayaan, perilaku, dan juga artefak atau benda-benda budaya. Semua itu diwariskan dari generasi ke generasi, biasanya lewat bahasa, komunikasi, pendidikan. Sekarang di era digital, proses pewarisan budaya semakin cepat, tapi tantangannya adalah bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai lokal supaya tidak hilang. Penggerak utama budaya digital antara lain adalah platform kolaborasi seperti Google Drive, Zoom, WhatsApp, lalu kemudian literasi digital, dan juga teknologi canggih seperti AI dan Internet of Things. Semua ini membuat kerjasama dan berbagai informasi lebih mudah. Di sisi lain, revolusi industri 4.0 membawa kita ke konsep society 5.0 yang diperkenalkan Jepang. Intinya, teknologi bukan sekedar alat, tapi harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Sekarang saya akan memberi contoh yang ada di Bali. Dalam filosofi Bali ada Trihita Karana, yaitu harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Lalu ada juga Sadekerti, yaitu 6 upaya suci untuk menjaga keseimbangan kosmos. Menariknya, nilai-nilai ini bisa kita jaga dengan bantuan teknologi digital. Misalnya, lontar di digitalisasi, sensor IoT bisa dipakai untuk memantau lingkungan. AI bisa membantu prediksi iklim. Bahkan VR atau AR bisa digunakan untuk melestarikan budaya Bali. Jadi kesimpulannya, budaya digital memang membawa perubahan besar, tapi nilai-nilai budaya lokal tetap harus dijaga, bukan untuk ditinggalkan, melainkan diperkaya agar
agar kehidupan kita tetap harmonis, berkelanjutan, dan punya identitas yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.